Arus lalu lintas mulai padat jelang libur panjang akhir pekan peringatan Isra Mi'raj. Polisi akan antisipasi lalu lintas keluar Jakarta. Laras Faizati terdakwa kasus penghasutan membakar gedung Mabes Polri saat demo akhir Agustus 2025 divonis 6 bulan penjara. Sejak ditahan September lalu, dia langsung bebas. Mahkamah Konstitusi menggelar pengujian material perubahan Undang-Undang TNI Rabu siang. Sejumlah saksi dihadirkan. Salah satunya adalah anak jurnalis yang tewas diduga dibunuh anggota TNI pada Juni 2024 lalu. Halo saudara, kita jumpa lagi dalam program Indonesia Update. Selain 3 sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dari berbagai penjuru tanah air kami hadirkan selama 30 menit ke depan. Saya Maidop Elfrina, inilah Indonesia Update selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama saudara, diduga akibat kelebihan muatan sebuah truk bermuatan pasir tak kuat menanjak sehingga mundur dan akhirnya menabrak mobil Fortuner di Tanjakan Yapan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa ataupun luka, namun Fortuner ringsek parah di bagian depan. Kecelakaan terjadi pada Kamis pagi, truk bermuatan pasir gagal menanjak di Tanjakan Yapan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Truk mundur dan kemudian menabrak sebuah mobil Fortuner yang ada di bagian belakang. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam insiden ini. Meski demikian, bagian depan Fortuner ringsek. Pengemudi Fortuner menyebut dirinya sudah menjaga jarak, namun tiba-tiba mobil truk mundur sehingga tidak bisa menghindar. Akibat peristiwa ini saudara, rekayasa lalu lintas dilakukan karena truk melintang di separuh badan jalan. Kemacetan panjang pun tidak terhindarkan. Dugaan sementara kecelakaan akibat truk kelebihan muatan sehingga gagal menanjak. Tiba-tiba aku mundur, saya klakson itu mundur terus, ya kan. Mau lari ke kanan tapi ya kanan rame, daripada saya mundur nabrak orang kan. Jadi saya yang ditabrak. Nggak kuat nanjak ya Bu? Dia? Nggak kuat nanjak. Oh nggak kuat nanjak. Apa ya? Ada yang Asnya patah. Oh ya, asnya patah. Oh. Kelebihan muatan dan tidak kuat nanjak karena jalannya naik nanjak ke atas. Di dalam mobil ada dua alhamdulillah sih pengemudi tidak ada masalah, nggak ada apa-apa, alhamdulillah sehat dan selamat. Kita ke Semarang, saudara. Hujan deras sejak Rabu sore mengakibatkan sebuah talut di Jalan Mendut, Manyaran, Semarang Barat roboh menimpa rumah di sampingnya. Selain material talut yang menimpa rumah, 2 mobil yang terparkir di atas talut juga terperosok. Sebuah talut sepanjang 15 meter dengan ketinggian 3 meter di Jalan Mendut, Manyaran, Semarang Barat roboh menimpa rumah setelah hujan deras terjadi sejak Rabu sore. Meski tidak ada korban jiwa, 2 mobil yang terparkir di atas talut ikut menimpa rumah warga. Untuk mengevakuasi kendaraan yang ikut terperosok, warga meminta bantuan dari pemerintah Kota Semarang dengan menerjunkan alat berat. Sementara untuk perbaikan talut, warga nantinya akan berkoordinasi dengan Kelurahan Manyaran, Semarang. Kalau kurang lebih tinggi 3 meter, 3 meter dengan kondisi alam yang kayak gini, hanya hujan seharian kemarin, dengan adanya beban semacam ini ya timbul longsor itu tadi. Sementara tahap pertama kita evakuasi mobil, 2 unit mobil itu, paling tidak kan kita amankan supaya tidak tambah parah ke salah satu rumah warga yang tertimpa bencana.
Kita ke berita lainnya, Saudara. Antisipasi libur Isra Mi'raj 16 Januari esok, PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta telah menyiapkan 158 kursi untuk calon penumpang. Dari 77 perjalanan kereta yang disiapkan, 68 diantaranya merupakan kereta reguler dan 9 merupakan kereta tambahan. 77 perjalanan kereta api jarak jauh telah disiapkan di wilayah Daop 1 Jakarta. Dari total perjalanan itu terdiri dari 68 kereta api reguler dan 9 kereta tambahan yang disiapkan untuk mengakomodir lonjakan permintaan di hari libur. Dari jumlah 158 tempat duduk yang disediakan, tingkat keterisian tempat duduk atau okupansi mencapai 46% pada periode 15 hingga 18 Januari 2026. Dari tanggal 15 sampai dengan 18 Januari 2026 atau selama 4 hari, KAI Daop 1 Jakarta menyediakan 77 perjalanan kereta api jarak jauh yang terdiri dari 68 kereta api reguler dan 9 kereta api tambahan, dengan total tempat duduk sebanyak 158.000 lebih. Adapun tingkat keterisian tempat duduk atau okupansi sampai hari ini rata-rata 60%. Jadi masih banyak tersedia tiket, kurang lebih 85.000 tiket. Sementara itu arus kendaraan di tol dalam kota Jakarta arah tol Jakarta Cikampek kini mulai meningkat jelang libur panjang akhir pekan. Menjelang libur panjang akhir pekan, kondisi lalu lintas di sejumlah ruas tol utama Jakarta mulai meningkat. Arus lalu lintas ke arah tol Jakarta Cikampek masih terpantau lancar, sementara arah sebaliknya ke arah Grogol terpantau lebih padat. Jika terjadi kepadatan, polisi nantinya akan menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk bisa mengurai kemacetan. Informasi lalu lintas Jakarta jelang long weekend dan juga libur Isra Mi'raj. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Asri Gunawan dan juga juru kamera Hanil Rivelino. Selamat siang. Asri, bagaimana pantauan Anda di jelang libur karena sebentar lagi jam pulang kerja, kemudian juga bisa lanjut libur panjang begitu? Sudah ada kemacetan kah di sana, Asri? Ya Medo, pantauan kami di kawasan tol dalam kota Jakarta, khususnya arah menuju tol Jakarta Cikampek, masih bisa dikatakan relatif lancar. Tapi kalau dibandingkan beberapa jam sebelumnya, 2 jam sebelumnya, memang sudah ada penambahan volume kendaraan yang melintas di ruas ini, Maidot. Karena mengingat juga sekarang sudah hampir dekat dengan jam pulang kerja. Meski demikian, memang meski meningkatnya volume kendaraan di ruas tol dalam kota menuju ke tol Jakarta Cikampek, namun kendaraan ini masih bisa melaju dengan kecepatan normal. Juru kamera Kompas TV, Hanil Rivelino, akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi dan kondisi terkini arus lalu lintas di ruas tol dalam kota arah menuju tol Jakarta Cikampek. Memang belum terjadi kepadatan secara signifikan maupun juga antrean panjang. Namun kalau kita lihat di sepanjang jalan ini dan juga di beberapa titik memang sesekali ada perlambatan arus lalu lintas di sejumlah titik pertemuan kendaraan misalnya, atau terutama menjelang akses menuju ruas tol Jakarta Cikampek yang memang biasanya menjadi jalur favorit masyarakat yang hendak bepergian ke arah luar Jakarta. Dan kalau kita mengingat pola lalu lintas pada periode libur panjang akhir pekan sebelum-sebelumnya begitu Maidop dan Saudara, kepadatan biasanya ini mulai meningkat sekitar pukul 18 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, seiring dengan masyarakat yang memilih berangkat untuk bepergian keluar kota Jakarta sepulang kerja. Lalu kemacetan juga biasanya terjadi di dini hari menjelang pagi hari, sekitar pukul 5 pagi sampai dengan pukul 9 pagi. Memang hari ini H-1 begitu ya disebutnya, satu hari sebelum libur panjang akhir pekan yang nantinya akan ada besok begitu tanggal 16 Januari 2026, biasanya memang menjadi waktu favorit masyarakat yang dipilih begitu untuk melakukan perjalanan keluar kota. Nah, kalau saya bicara juga di arah sebaliknya,
menuju ke arah Grogol, justru kepadatan ini terjadi juga dan volume kendaraan bisa dikatakan jauh lebih banyak, lebih padat dibandingkan dengan arah menuju ke tol Jakarta Cikampek. Dan memang biasanya jika terjadi kepadatan arus lalu lintas, nantinya petugas ataupun juga polisi lalu lintas nantinya akan melakukan rekayasa lalu lintas, misalnya buka tutup jalur ataupun juga nantinya akan ada jalur-jalur alternatif yang diarahkan kepada masyarakat atau pengendara untuk kemudian bisa dipilih sebagai jalur alternatif supaya bisa memecah ataupun juga mengurai kemacetan yang terjadi di sejumlah titik. Nah, penting bagi Anda, saudara, untuk mengetahui bahwa memang jam-jam favorit ataupun juga peak hour begitu, di mana masyarakat biasanya memilih jam tersebut untuk melakukan perjalanan, biasanya di jam setelah pulang kerja, seperti yang tadi saya sebutkan, sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan nanti malam hari. Jadi bagi Anda yang ingin bepergian ke luar kota, kami sarankan juga untuk mengecek terlebih dahulu maps begitu, kemudian juga bagaimana pantauannya arus lalu lintasnya di sana, dan kami sarankan juga untuk bisa memilih jalur alternatif lainnya jika tidak ingin terjebak dalam kemacetan. Dan sejauh ini pantauan kami juga belum ada petugas kepolisian yang bertugas begitu, karena memang arus lalu lintas menuju dari arah Jakarta menuju ke luar Jakarta, atau khususnya di ruas tol dalam kota arah tol Jakarta Cikampek ini masih relatif lancar, kendaraan masih melaju normal, dan juga kalau kita lihat didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi, kemudian juga masih kondusif begitu, sehingga memang belum ada petugas yang kemudian mengatur arus lalu lintas. Namun jika memang terjadi kepadatan, tentu saja nantinya akan ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan sesuai dengan situasi ataupun juga kondisi yang dibutuhkan. Demikian, Meido. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juga juru kamera Hani Liverino langsung dari tol dalam kota Jakarta. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi divonis 6 bulan penjara dalam kasus demo ricu akhir Agustus tahun lalu. Laras Faizati tidak perlu ditahan. Indonesia Update kami lanjutkan dengan informasi Mahkamah Konstitusi menggelar pengujian material perubahan Undang-Undang TNI Rabu siang. Persidangan ini dimohon yang mulia. Sejumlah saksi dihadirkan, salah satunya adalah anak jurnalis yang tewas diduga dibunuh anggota TNI pada Juni 2024 lalu. Eva Meliani Pasaribu merupakan anak dari jurnalis Tribrata TV Riko Sempurna Pasaribu yang ditemukan tewas bersama sejumlah anggota keluarganya pasca kebakaran tahun lalu. Dalam kesaksiannya, Eva sempat menangis meminta keadilan untuk keluarganya yang diduga ada andil anggota TNI dalam kematian keluarganya. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli. Saya memohon kepada Yang Mulia agar keadilan tidak padam seperti api yang telah merenggut nyawa keluarga saya. Saya memohon agar tidak ada lagi wartawan seperti ayah saya yang dibungkam, sementara aktor intelektual masih bebas karena berseragam. Saya berharap ke depannya setiap kasus yang terlibat atau diduga melibatkan oknum TNI tidak lagi dibedakan dengan orang sipil dan dapat diperiksa bersama-sama tanpa adanya perbedaan perlakuan di hadapan hukum, sehingga korban seperti saya dapat benar-benar merasakan keadilan. Kamis 27 Juni 2024 dini hari, rumah Riko Sempurna dibakar oleh 2 orang yang mengakibatkan ia, istri, anak, dan cucunya tewas. Komite Keselamatan Jurnalis KKJ Sumatera Utara menyebut dugaan adanya keterlibatan oknum aparat TNI di balik kebakaran rumah yang menewaskan Riko Sempurna Pasaribu sekeluarga. KKJ juga menemukan adanya dugaan kebakaran terjadi usai korban memberitakan soal praktik perjudian.
Kita ke berita yang jadi sorotan kami hari ini, Saudara. Laras Faizati terdakwa kasus penghasutan membakar gedung Mabes Polri saat demo akhir Agustus 2025 lalu divonis 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 6 bulan penjara. Namun hakim meminta agar penahanan tidak perlu dijalankan dengan syarat Laras tidak mengulangi lagi perbuatan serupa dalam waktu 1 tahun. Dalam periode itu, Laras tetap dalam pengawasan. Sebelumnya Laras dituntut dengan hukuman 1 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Satu, menyatakan terdakwa Laras Faizati Kayunisa binti Wahyu Kuncoro Tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan tulisan di muka umum yang menghasut supaya melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat. 2, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan. 3, memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat umum tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana pengawasan dalam waktu 1 tahun. 4, memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. 5, menetapkan barang bukti berupa. Hari ini akhirnya setelah perjalanan yang sangat panjang kita mendengar putusan dari hakim. Dan sebenarnya perasaan aku isi-isi ya, karena saya divonis bersalah atas penghasutan, tapi alhamdulillah dipulangkan ke rumah. Akhirnya saya bisa pulang ke rumah setelah 5 bulan. Banyak yang bertanya kepada saya dari awal, kenapa saya bisa kuat dan bisa tetap tersenyum dan semangat menghadapi semua ini, padahal saya sedang dihantam badai yang begitu berat dan sedang berjuang menghadapi keadilan. Jawabannya adalah bukan hanya karena dukungan dari teman-teman muda saya, sahabat-sahabat saya semuanya, tapi juga saya sadar kalau saya hari ini berjuang bukan hanya untuk diri saya sendiri, saya berjuang untuk mendapatkan keadilan untuk semua pemuda yang bersuara, wanita yang berekspresi, dan juga masyarakat yang berkeadilan. Jadi saya harus semangat menghadapi ini semua, dan alhamdulillahnya hari ini saya bisa pulang ke rumah, walaupun Sebelum putusan dibacakan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sempat men-skor sementara sidang lantaran pengunjung ricuh saat pembacaan putusan. Tidak lama setelah pengunjung akhirnya tenang, hakim pun kembali membacakan putusan. Dengan membentuk tim reformasi Polri, terdakwa Saya minta saudara-saudara tenang selama pembacaan putusan. Setelah pembacaan putusan ini, saudara mau berekspresi apa saja silakan. Saudara mau berpendapat silakan. Kalau saudara terus membuat kegaduhan, saya bisa keluarkan satu persatu. Hujan yang masih mengguyur Kabupaten Kudus menyebabkan Jalan Raya Kudus Grobogan terendam banjir sepanjang 2 km. Sejumlah motor mogok usai mencoba menerobos banjir. Kenapa disenggol mobil saya? Cekcok antara pengguna jalan dengan polisi terjadi di ruas tol Tomang yang mengarah ke Karangtengah, Tangerang, Banten. Pengguna jalan tol emosi karena merasa mobil patwal polisi menyenggol mobil miliknya. Perekam dalam video meminta polisi bertanggung jawab, namun tidak digubris. Polisi yang berada di belakang kemudi meminta maaf lewat pengeras suara dari dalam kendaraan.
Kebakaran melanda pabrik kain rajut di kawasan Kampung Cijagra, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke hampir seluruh bangunan pabrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung padamkan api dengan 4 unit mobil pemadam. Hujan yang masih mengguyur Kabupaten Kudus menyebabkan Jalan Raya Kudus Gerobokan terendam banjir sepanjang 2 km. Akibatnya, arus lalu lintas tersendat, hanya kendaraan bertonase besar yang bisa melintasi genangan banjir. Sejumlah motor mogok usai terobos banjir. Saudara, jika di sejumlah daerah di Aceh banjir bandang dan longsor meninggalkan timbunan lumpur, kondisi berbeda terjadi di Desa Gelopulo, Aceh Tengah. Rumah dan permukiman warga di sini justru tertimbul material bebatuan dan juga gelondongan kayu. Puluhan rumah warga di Desa Gelopulo, Kecamatan Bintang, Aceh Tengah, porak-poranda pasca diterjang banjir bandang. Hingga kini, bebatuan masih menimbun permukiman. Banjir bandang yang meluluh lantakkan permukiman ini tak pernah terbayang sebelumnya. Warga mengaku tak ada aliran sungai di sekitar permukiman. Sebab selama ini kawasan tersebut dikenal sebagai daerah pegunungan yang relatif aman. Di tengah kehancuran, para penyintas masih bertahan. Mereka menggali puing bekas tapak rumah berharap menemukan benda berharga yang masih bisa digunakan. Oh, di sini memang lahannya lahan material memang kan dari atas sana. Jadi ini luar biasa memang Pak. Ya. Seperti inilah keadaannya, kayu sama batu. Berarti sekalian hanya nih Pak? Sekalian ya. Datangnya sekalian ya. Air, batu sama kayu kan. Memang batunya datang dari atas Pak. Dari Sungai. sana. Batu ini beserta kayu-kayu besar. Dari apa, sungai? Ya sungai, memang nggak sungai apa Pak. Kadang-kadang keluar air kok, maksudnya musim hujan keluar air, tapi nggak kayak gini misalnya Pak. Nggak pernah kayak gini. Dulu memang ini alur sungai ini? Alur, tapi kadang-kadang nggak ada airnya. Ada air kering Bu ya? Hampir 2 bulan sudah banjir bandang dan longsor melanda 18 kabupaten dan kota di Aceh. Hingga kini, para korban masih bertahan di tenda pengungsian dengan kondisi serba terbatas, sambil menanti kepastian untuk bisa memulai hidup kembali. Raja Umar, Kompas TV Aceh Tengah, Aceh. Demikian Indonesia Update hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Maido Pelfrina. Sampai jumpa.